Ya, ini ada satu pertanyaan. Pak, beberapa waktu yang lalu itu ada seseorang yang mengatasnamakan polisi. Itu menagih hutang saya. Katanya kalau saya tidak bayar saya mau dipenjara. Nah, ini masalah. Kenapa masalah? Karena jelas dalam undang-undang itu polisi tidak boleh nagih hutang. Jelas. Dan kita bicara undang-undang HAM ya. Tidak dapat dipenjara orang yang tidak mampu bayar hutang. Itu prinsipnya. Kalau sampai orang yang tidak bayar hutang itu dipenjara, bisa penuh penjara. Apalagi orang Indonesia. Bisa Pak? Iyalah, pasti penuh. Saya aja grup pinjol itu ada kurang lebih 150 grup. Kalau 150 grup di situ orangnya paling tidak minimal 100 orang. Sudah 15.000 orang yang akan masuk penjara gara-gara gagal bayar. Kan seperti itu. Jadi tidak boleh orang yang tidak mampu bayar hutang itu di penjara. Undang-undang HAM mengatur itu. Oleh karena itu, kalau polisi nagih hutang tak jamin tidak boleh. Laporin ke Propam. Orang ini katanya polisi dan dia nagih hutang. Tetapi akhirnya bicaranya lagi ke oknum. Itu masalahnya. Baik TNI maupun Polri ketika mereka melakukan perbuatan tidak benar akhirnya menjadi oknum. Nah ini. Tetapi oknum itu bisa ditindak loh. Kalau Anda kuat buktinya, memang dia seorang anggota polisi atau menyatakan bahwa saya adalah anggota polisi, saya berdinas di sini dan sebagainya, laporin. Anda screenshot tagihannya, sampaikan, bikin pengaduan ke Propam, biar mereka bekerja nanti. Karena polisi itu aparat negara, aparat pemerintahan yang dia menegakkan hukum tugasnya. Bukan jadi debt collector yang disewa orang. Nah, ini masalah nanti. Meskipun dalam prakteknya banyak utang perutangan yang bersentuhan dengan pidana. Sebagai contoh, orang yang kredit motor tapi gak bayar. Akhirnya mendasari undang-undang fidusia, pihak leasing melaporkan debiturnya ke kepolisian. Dengan dasar pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Contohnya penggelapan, penipuan, ya seperti itulah. Tapi intinya ya tetap polisi nagih utang itu. Kok bisa seperti itu Pak? Karena biasanya, saya bicara biasanya, kalau mobil kendaraannya dikembalikan lewat polisi, maka biasanya case-nya close, damai, leasingnya nyabut laporan, kan sama aja jadinya polisi nagih utang. Atau bisa juga beberapa kasus itu kirim barang nggak dibayar, akhirnya timbul ada nota yang tidak terbayar, kemudian dia melaporkan, yaitu pembelian barang dengan tidak membayar sama sekali, pasalnya 379A. Itu seperti itu. Akhirnya orangnya dipanggil sama polisi, maksudnya seperti apa nota ini, orangnya kemudian bayar. Ada yang bikin bayar sekaligus, ada yang bayar termin, ada kemudian yang bikin perjanjian gitu ya, akan dibayar dalam kurun waktu sekian. Ini kan sama saja akhirnya polisi jadi tukang tagih utang. Itu masalahnya di sana. Meskipun koridornya dibungkus dengan aspek pidana. Paham teman-teman ya? Jadi kalau memang ada polisi yang nagih utang itu aturannya tidak boleh. Kalau toh boleh, bicaranya akhirnya kepolisian oknum itu. Saran saya, kalau memang Anda memiliki utang, yang jelas utang itu aspeknya perdata dalam hukum ya. Ada memang beberapa perdata yang bersentuhan dengan pidana. Nah ini agak hati-hati. Karena ketika bersentuhan dengan pidana, polisi bisa masuk. Contoh, arisan, tidak bayar. Loh, yang milik arisan itu lapor ke polisi, katanya memperkaya diri sendiri, katanya menggelapkan uang orang. Nah, ini masalah semua ini. Mau nyabut laporan kalau dibayar. Nah, itu kan masalah juga. Akhirnya polisinya jadi tukang tagih arisan, kan seperti itu. Nah, ini harkat dan martabat kepolisian kan masalah seperti ini. Ada yang seperti itu Pak? Ada. Sampai ke saya. Polresnya mana Pak? Banyumas kemarin itu. Ada yang seperti itu kok. Jadi saran saya, kalau memang seperti itu, coba dilihat, kita lihat konstruksi hukumnya seperti itu, pidananya masuk atau enggak, atau aspek perdatanya lebih kuat. Tapi intinya, kalau polisi, TNI, nagih utang, enggak boleh. Utang dalam bentuk apapun loh ya. Terutama utang yang uang, baik secara total maupun dalam bentuk angsuran. Itu masalah kalau kita terusin. Nah ini memang citra kepolisian ini diuji dengan hal-hal seperti ini, yaitu unsur pidana dalam aspek keperdataan. Jadi ada aspek perdata, tapi di situ ada unsur pidananya. Nah ini bisa jadi, gitu ya. Nah kalau memang Anda dapat tagihan yang mengatasnamakan polisi dan sebagainya, selidiki, bener enggak polisi aktif atau tidak. Kalau memang dia polisi aktif, laporkan ke Propam. Anda takut, minta pendampingan dari KHNA terdekat. Dampingi, laporkan Propam, pasti diproses. Kalau tidak diproses Pak, laporin
upload di media. Saya kan punya media SM, Surya Nenggala. Tulis bahwa hari ini saya melaporkan karena saya ditagih ini yang mengatasnamakan ke polisi. Screenshotnya ada. Upload di media, share-nya bagikan. Kalau perlu minta izin admin yang ada di grup untuk membagikan ke seluruh Indonesia biar viral. Nah, kalau viral kan diproses. Itu kan tren saat ini ya, kalau viral diproses.